Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi, ini pertemuan ke-6 di pembahasan Nahwu Dasar dengan membaca kitab Al-Miftah fi Ilmi Nahwi. Hari ini kita lanjut di pembahasan lebih jauh lagi fi'il mudhari. Al-fi'lul mudhari salah satu aqsam. Fi'il mudhari itu terbagi 3. Kemarin terbagi 2. Itu terbagi 2 dilihat dari butuh atau tidaknya ke pelaku. Dilihat dari makna, terjemahan. Ada yang diawali oleh di, ada yang diawali oleh me misalnya. Itu terjemahannya. Iya. Sekarang ini fi'il mudhari terbagi 3 dilihat dari huruf terakhir. Ini dilihat dari lafadznya. Fi'il mudhari dalam bahasa Arab kalau kita lihat lafadznya, huruf terakhirnya, maka ada 3. Ya karena ini nahwu, maka dilihat dari huruf terakhir saja. Nanti kalau disorob, fi'il mudhari dilihat dari banyak hal. Ini dilihat dari huruf terakhir, maka terbagi 3. Sebelum kita masuk di pembahasan ini, sebelum kita baca, harus kita pahami bahwa karena ini berdasarkan huruf terakhir, maka huruf dalam bahasa Arab itu sebenarnya terbagi 2. Ya, huruf ya al-arabiyah. Nanti juga ini akan ditajamkan di sorof. Huruf bahasa Arab terbagi 2. Ada yang disebut dengan huruf sihah, huruf sahih, huruf sehat. Ada yang disebut dengan huruf illah, huruf sakit. Ini huruf hijaiyah itu. Ada huruf sehat, ada huruf sakit. Huruf yang sakit itu duluan yang kita ketahui karena dia sedikit, terbatas. Huruf sakit itu ada 3, yaitu alif, waw, ya. Selain 3 huruf ini disebut huruf sehat. Disebut huruf sehat. Selain 3 ini, selain alif, selain waw, selain ya, maka disebut huruf sehat. Banyak. Ba, ta, nun. Banyak, tergantung titiknya berapa. Iya, ba di bawah, nun di atas, sa. Titik 3. Iya, karena satu saja rumahnya. Pokoknya semua selain alif, waw, ya namanya huruf apa? Sehat. Dipahami ini dulu? Nanti ini disorot lebih luas lagi karena dilihat dari awal, tengah, akhir. Kalau di sini ini cuma dilihat dari huruf terakhir. Nah, fi'il mudhari kalau dilihat dari huruf terakhirnya itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Sekarang jenis pertama. Ada namanya fi'il mudhari. Perhatikan dulu di papan. Ada namanya fi'il mudhari. Ya, mudhari yang sahihul akhir. Ada fi'il mudhari sahih akhirnya. Yang kedua, ada namanya fi'il mudhari mu'tallul akhir. Ya, fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya. Paham kan? 2 jenis ini dulu dipahami. Karena kalau paham 2 jenis ini, jenis ketiga sebentar, itu sangat mudah dipahami. Sekarang, apa itu fi'il mudhari yang sahih akhir? Apa itu fi'il mudhari mu'tal akhir? Berdasarkan huruf. Fi'il mudhari mu'tal. Mu'tal artinya sakit. Akhir huruf terakhir. Berarti maksudnya adalah fi'il mudhari yang huruf akhirnya adalah waw atau alif atau ya, itu namanya mu'tal akhir. Dipahami nih? Misal, kita dapat contoh. Yad'u. Fi'il mudhari apa ini? Fi'il mudhari apa ini? Kenapa bisa? Akhirnya adalah siapa? Wow. Saya bilang, yahdi. Fi'il mudhari apa ini? Mu'tal akhir. Kenapa? Akhirnya siapa? Ya. Saya bilang misalnya yardo. Yardo, fi'il mudhari apa ini?
Mutalakhir. Kenapa? Akhirnya siapa? Alif. Dipahamkan? Kalau kita paham ini tiga ini, dan contohnya nanti banyak, bukan hanya ini. Yang penting untuk pahami dulu pengertiannya. Fi'il mudhari mutalakhir adalah fi'il mudhari yang akhirnya huruf illah. Dipahami? Huruf illah ada berapa? 3. Apa itu? Alif, waw, ya. Dipahamkan? Setelah itu masalah kita sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir adalah berarti fi'il mudhari yang huruf terakhirnya bukan huruf illah. Fi'il mudhari yang huruf terakhirnya bukan huruf illah. Ingat, dilihat dari huruf terakhir. Biar huruf tengahnya, kalau di pembahasan nahwu, biar awal, tengah, huruf illah, tidak dianggap. Yang dilihat ujungnya. Misal, saya contoh, ya, yang biasa kita contohkan. Yaktubu. Fi'il mudhari apa itu? Hah? Sahih akhir. Kenapa? Akhirnya huruf apa itu? Huruf apa itu? Ba. Huruf sehat. Huruf sehat, huruf ba. Iya. Huruf ba huruf terakhirnya. Huruf sehat. Berarti dia sahih akhir namanya. Saya bilang misalnya yakulu. Fi'il mudhari apa ini? Mutal akhir atau sahih akhir? Hah? Ada waw? Ada waw? Bukan di akhir. Disorof nanti ini fi'il sakit. Disorof. Itu kan urusannya dia. Tapi di nahwu ini namanya sahih akhir. Kenapa? Karena yang dilihat oleh orang nahwu hanya huruf terakhir. Paham ini beda pandangan antara nahwu dan sorof. Jelas ini? Jelas ini? Jelas atau belum? Siapa yang masih samar? Aman. Terakhir. Ada namanya ya al-af'al al-khamsah. Fi'il-fi'il yang 5. Iya. Ini fi'il mudhari jenis ketiga. Jenis terakhir. Tidak ada lagi pembagian lain. Iya. Ini pembagian terakhir untuk fi'il mudhari. Af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang 5. Pertama tidak sama dengan isim yang 5. Isim yang 5 hanya terbatas pada 5. Kalau fi'il-fi'il yang 5 maksudnya fi'il yang bentuknya ada 5. Bentuknya bukan lafadznya. Kapan af'alul khamsah itu dikatakan? Fi'il mudhari dikatakan af'alul khamsah. Dia ini sebenarnya af'alul khamsah. Dia adalah fi'il mudhari sahih akhir atau fi'il mudhari mutal akhir. Itu af'alul khamsah. Makanya harus dipahami dulu ini. Tapi kenapa disendirikan? Apa yang membedakannya? Dia adalah fi'il mudhari sahih akhir atau mudhari mutal akhir yang ditambahkan alif dan nun setelah huruf terakhir. Waw dan nun setelah huruf terakhir. Atau ya dan nun setelah huruf terakhir. Jadi kalau antum dapat fi'il mudhari, terakhirnya ada alif dan nun, ada waw dan nun, ada ya dan nun, maka pastikan dia namanya af'alul khamsah. Semua fi'il mudhari. Dan anehnya semua fi'il mudhari bisa ditambah ini. Boleh antum tambah alif dan nun, ya dan nun, waw dan nun. Boleh. Tergantung nanti makna yang diinginkan. Karena tambahan ini tidak percuma. Ini tambahan ada arti. Itu disorof. Di nahwu kenal dulu. Af'alul khamsah. Disorof nanti akan diterangkan. Apa artinya ini? Apa artinya? Dan juga saya di situ sudah terjemahkan nanti di buku insya Allah. Iya. Kalau alif itu menunjukkan 2 orang, waw menunjukkan banyak orang, ya ini menunjukkan 1 perempuan. Kalau ini bisa 2 laki-laki, 2 perempuan. Ini banyak laki-laki, ini 1 orang perempuan. Nanti maknanya itu. Maknanya. Tapi bukan itu fokus kita sekarang. Fokusnya adalah mengenal al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah adalah fi'il mudhari sahih akhir atau mutal akhir yang ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Atau waw dan nun. Jelas pembahasan? Contoh, saya bilang, sebelum masuk situ, tentunya sebelum alif fathah,
Paham kan? Jadi kalau antum tambahkan alif di fi'il mudhari, tadinya yaktubu, langsung antum fathah itu ba-nya. Ba. Paham kan? Sebelum waw dhammah, sebelum ya kasroh. Paham kan? Nunnya setelah alif kasroh, nunnya setelah waw fathah, nunnya setelah ya fathah. Jadi hanya alif yang di kasroh. Paham kan kalau nunnya? Nunnya semuanya fathah kecuali setelah alif, kasroh. Sebelum alif apa tadi? Fathah. Sebelum ya, kasroh. Sebelum waw, dhammah. Dipahami ini? Misal, yaktubu. Ini bisa jadi af'alul khamsah. Yaktubu ini bisa jadi af'alul khamsah. Kapan? Kalau saya tambahkan alif dan nun di sini. Atau waw dan nun. Atau ya dan nun. Jadi af'alul khamsah. Jadinya yaktubani. Yaktubuna. Taktubina. Dan sebagai faedah, kalau antum tambahkan alif dan nun, maka huruf pertama boleh ta, boleh ya. Tidak ada masalah. Waw dan nun, huruf pertama boleh ta, boleh ya. Huruf pertama boleh pakai ya, boleh pakai ta. Tapi kalau antum tambahkan ya dan nun, maka huruf pertama tidak boleh tidak, harus ta. Tidak akan mungkin antum dapatkan ditambahkan ya dan nun, huruf pertama ya. Tidak mungkin. Sampai kapanpun antum tidak akan dapat. Jadi misal kalau antum tambahkan alif dan nun, huruf pertama boleh gini. Yaktubani. Taktubani. Paham kan? Kalau antum tambahkan waw dan nun, antum bisa katakan yaktubu, bu, langsung dhamma. Yaktubuna. Taktubuna. Kalau antum tambahkan ya dan nun, taktubina. Bu, ba, bi. Jadi bisa 3. Bisa ba kalau alif. Bisa bu kalau ya, waw. Bisa bi kalau apa? Ya. Tapi huruf pertama diperhatikan juga. Huruf pertama bisa ta, bisa ya. Kecuali antum tambahkan ya dan nun, maka huruf pertama apa? Ta saja. Itu sahih akhir. Iya. Coba ini yakulu. Sahih akhir juga. Tambahkan alif dan nun. Ulang. Waw dan nun. Waw dan nun. Ya dan nun. Jadi antum bilang ya, yakulani, yakula, yakuluna. Tambah ya dan nun. Langsung. Harus ta. Takulina. Dipahami ini? Dipahami ini? Coba contoh lain lagi. Yang sebelumnya kita juga sudah dapat. Yakro'u. Yakro'u. Alif dan nun. Waw dan nun. Ya dan nun. Ya dan nun. Mantap. Yajlisu. Alif dan nun. Alif dan nun. Waw dan nun. Ya dan nun. Ada suara lain. Yajlisu. Ya dan nun. Belum sesuai otak ya. Dengan mulut. Iya. Ulang. Yajlisu. Alif dan nun. Waw dan nun. Ya dan nun. Tajliswina. Tajlisina. Alhamdulillah. Jelas ini? Demikian pula ini mu'tal akhir. Boleh. Yada'u. Yada'u. Alif dan nun. Yada'u. Alif dan nun. Kenapa na yada'ani? Huruf terakhir diubah. Sebelum alif. Sebelum alif. Siapa sebelum alif? Wow. Kenapa na ain diubah? Menjadi apa? Yada'ani. Wow ini mana kasihan? Antum buang. Menangis kasihan. Wow kasihan wow. Baru dapat 1 langsung mau buang orang. Nah, tambah. Kaidahnya sama. Sebelum alif fathah. Sebelum ya kasroh. Sebelum waw
Dhamma. Begitu semua perubahannya. Nanti ada penghilangan, ada pengurangan, penambahan. Di buku yang lebih tinggi. Itu urusannya juga sorof. Di sorof itu. Ini dulu. Yad'u alif dan nun. Ulang. Mantap. Yahdi alif dan nun. Yahdi alif dan nun. Mantap. Jadi langsung ini fathah, ini fathah. Iya. Yardo. Nah ini yang masalah. Alif dalam bahasa Arab. Alif dalam bahasa Arab itu tidak ada asli. Semua hidupnya palsu. Nah, kalau ditambahkan lagi alif, kan harus di fathah. Kalau kita langsung fathah alif, alif sampai hari kiamat tidak pernah menerima harokat. Ini alif masalah hidupnya. Dari awal sampai akhir. Iya. Jadi itu alif tidak pernah menerima harokat sampai hari kiamat. Beda ya sama waw. Dia tidak menerima dhammah dan kasroh. Itu ya sama waw. Tapi kalau di fathah, dia terima. Itu ya sama waw. Tapi kalau alif, tidak ada yang diterima. Sampai hari kiamat. Maaf saudara, saya berudur. Dia bilang begitu terus. Paham ini kan? Sehingga dia itu kalau ditambahkan alif, harus diubah ke aslinya. Baru dikasih harokat. Apa aslinya alif? Alif itu tidak keluar asli waw atau asli iya. Dilihat dari cara orang Arab menulis. Kalau orang Arab tulis lurus, berarti waw. Ubah ke waw. Kalau orang Arab dia tulis bengkok, berarti iya itu aslinya. Jadi itu tulisan menunjukkan aslinya. Paham ini? Sekarang, yardo. Dia tulis apa itu? Dia tulis apa itu? Bengkok atau lurus? Dia tulis ya. Bengkok atau lurus? Hah? Bengkok. Berarti aslinya? Hah? Iya. Nah, tambahkan alif dan nun. Jadi kembalikan ke asli. Yardo. Alif dan nun. Ulang. Kalau saya bilang begini. Ya. Ya. Ba. Ya. Ba. Alif dan nun. Hah? Wow tuh ya? Kenapa? Karena ya-nya lurus. Karena alifnya lurus. Kenapa nah ya? Karena alifnya lurus. Jadi orang Arab itu dalam tulisan ada maksud. Yang kau sembarang coret. Paham ini? Jadi dia tulis begitu ada maksudnya. Jadi ya, ba, tambahkan alif dan nun. Nah inilah alif. Alif saja yang bermasalah. Karena kita harus kembalikan dulu ke asal baru tambah. Jelas? Demikian pula kalau untuk tambahkan waw, ya, dan nun tadi. Sama semuanya. Jadi paham ini? Dipahami ini? Yang mana? Ya'ba sama yardo. Sekarang saudara, coba ya'ba langsung tambah alif saja. Dan nun. Apa antum baca? Kan begitu? Ketemu dua alif kan? Dan dua-duanya sukun. Kalau ketemu dua sukun harus hilang. Kan begitu? Tidak bisa hilang. Mau dihilangkan ini alif, tidak bisa. Karena ini menunjukkan af'alul khamsah. Mau dihilangkan juga ini alif, tidak bisa juga. Karena huruf terakhir dari kalimat. Jadi apa yang harus dilakukan? Hah? Apa? Nah ini masalahnya. Ternyata di situ masalahnya. Dia bilang tambahkan wah. Salah, bukan tambah waw. Tapi kembalikan alif ke asalnya. Asal penciptaannya alif itu apa? Kembalikan alif ke asalnya. Kan saya bilang begitu tadi kan? Kembalikan alif ke asalnya. Jadi harus kita melihat kembali, bertanya asalnya alif itu apa? Maka kita
cara mendapatkan aslinya, lihat caranya orang Arab menulis. Kalau dia tulis bengkok seperti yardo, berarti aslinya ya, karena tinggal dikasih titik 2. Paham kan? Jadi kalau ditambahkan alif dan nun, kembalikan ke ya. Jadilah yardoyani. Dipahamkan? Kalau orang Arab tulis lurus seperti ini, berarti itu aslinya waw. Paham kan? Maka ketika ditambahkan alif dan nun, ubah ke waw, kembalikan ke asal. Jadilah ya bawani. Dari mana waw? Dari huruf aslinya. Dari asalnya. Dipaham berarti? Atau belum? Masa? Yakin? Iya. Ada lagi? Yang masih samar, bilang saja. Daripada kita lewati. Hah? Paham? Apa ngomong tadi? Oh ya, Abah. Antum praktek. Ya, bau. Mantap. Mantap. Terus, ada lagi? Ya sudah, tambahkan waw dan nun. Hapus alif dan nun kan? Iya kan? Tambahkan waw dan nun. Ya kembalikan alif ke asalnya. Iya. Sebelum waw di dhammah. Setelah itu nanti ada cerita tambahan. Di pelajaran lain nanti. Berat waw di atas dhammah. Tidak diceritakan sekarang, susah. Berat waw di atas dhammah, hilangkan dhammah. Setelah itu ketemu dua sukun, hilangkan waw. Kan ada bukti, kalau ada bukti. Kalau tidak ada, jangan dihilangkan. Ini itu dulu. Jadi, kembalikan alif ke mana sekarang? Ke asal. Selesai masalah itu. Antum tidak tanya kalau tambah ya dan nun. Ya sama ceritanya. Coba, ya, ya dan nun. Ya bawina, tapi salah di awal saudara. Sudah dibilang tadi kalau ya dan nun harus tak di awal. Tidak boleh ya. Jadinya tak bawina. Kan begitu. Kan kaidah sudah mati. Alif dan nun sebelum alif fathah. Waw dan nun sebelum waw dhammah. Ya dan nun sebelum ya kasro. Jadi setelah diubah kasro, setelah diubah dhammah, setelah diubah fathah. Paham ini? Atau belum? Itulah masalah berikutnya. Karena susah lidah orang Arab, susah. Orang Arab susah, apalagi orang ajam seperti antum. Karena lidahnya orang Arab susah, makanya nanti ada penghapusan untuk meringankan. Itulah nanti alasannya sorof. Sorof kan meringankan yang susah. Tapi tahan dulu dirimu. Ini baru mengenal af'alul khamsah, orang nahwu. Kalau orang sorof, dia akan ceritakan nanti. Tunggu ceritanya. Ada huruf yang dihilangkan, ada huruf yang dipindahkan harokat. Itu punyanya sorof. Punyanya nahwu, antum kenal af'alul khamsah. Punyanya nahwu. Masalah susah lidahnya orang Arab, itu sorof. Dipaham saudara? Atau belum? Jadi dia sudah pikir juga orang Arab kasihan. Berat nanti. Jadi dia tidak mau memberatkan orang Arab. Iya, Masya Allah. Peduli umat ini. Iya, Ustadz ke depan ini dia ini. Iya, karena mulai peduli umat. Masya Allah. Iya, sudah berarti ini. Ada yang masalah lagi? Sudah? Baca buku. Al-fi'lul mudhari salasatu aqsam. Fi'il mudhari itu terbagi menjadi 3.
Pertama, al-fi'lul mudhari'us sahihul akhir. Fi'il mudhari sahih akhir. Apa itu? Huwa, dia adalah makana akhiruhu laisa harfan min hurufil illa. Apa yang akhirnya bukan salah satu dari huruf-huruf illat. Berarti antum kalau punya murid, pahamkan dulu huruf dalam bahasa Arab ada dua. Seperti itu tadi. Karena kalau tidak, susah. Orang akan bilang, susahnya ini dipahami. Gimana ini yang mu'tal, gimana ini yang sahih. Karena dia harus kenal dulu huruf dalam bahasa Arab. Harus itu pendahuluannya. Dipahami ini kan? Supaya mudah dipahami. Karena kalau tidak, susah ini dipahami. Ini af'alul khamsa apa? Sahih akhir apa? Mu'tal akhir apa? Dipaham cara memahamkannya dulu ini? Alhamdulillah. Supaya cepat orang nanti belajar bahasa Arab dan dia merasa mudah dipahami. Iya. Bayangkan alhamdulillah antum sekarang 100 lebih. Yang bertanya, yang masih samar, 2. Dah? Alhamdulillah. Berarti kan tingkat pemahaman lebih tinggi. Antum paham itu? Artinya nanti kalau kita ajarkan orang dengan cara seperti itu, insya Allah orang akan pahami. Seperti kita juga pahami. Kan sama aja semua orang. Iya, cuman kadang cara antum memahamkan itu yang masalah. Jelas kan? Kalau cara kita memahamkan bagus, orang akan paham dengan cepat. Tapi kalau putar-putar, tidak terlalu jelas, orang juga akan samar. Orang juga akan samar. Makanya perhatikan tadi, pertama kenali dulu huruf. Baru kita masuk. Fi'il mudhari sahih akhir, terus antum tekankan. Yang diurus huruf terakhir. Karena orang samar itu antara yaktubu dan yakulu. Kadang yakulu, kalau samar tadi ini, antum tidak tekankan bahwa nahwu urus huruf akhir. Orang akan bilang yakulu mu'tal akhir. Itu sudah pernah saya dapat. Orang akan berkata, yakulu mu'tal akhir, yaktubu sahih akhir. Dipahamkan? Karena dia tidak paham sebenarnya yang diurus huruf terakhir. Itu yang dipandang oleh orang nahwu. Beda nanti orang sorof. Orang sorof biar bukan akhir tetap dia bilang mu'tal. Dipaham ini? Jadi bedakan pandangan nahwu dan pandangan sorof. Lihat, fi'il mudhari sahih akhir. Akhirnya, dia adalah apa yang akhirnya bukan huruf dari huruf illah. Apa yang akhirnya bukan salah satu huruf dari huruf illah. Wa huruful illati hiya, dan huruf illah itu dia adalah al-waw wal alif wal ya. Itulah huruf illah. Waw, alif dan ya. Metal contoh sahih akhir, yaktubu, yakra'u, yajlisu. Kalau yaktubu sama yajlisu jelas ya. Yakra'u gimana ini? Yakra'u, mutal akhir atau sahih akhir ini? Hah? Sahih akhir atau mutal akhir? Kenapa? Akhirnya apa sekarang? Apa? Hamzah. Beda hamzah, beda alif. Dah, kalau alif orang sakit. Kalau hamzah sehat. Bedakan alif sama siapa? Hamzah. Paham ini? Alhamdulillah orang kalau di nahwu sorof tidak mau bernama alif. Iya, karena selalu bermasalah hidupnya. Iya, di awal nahwu sampai akhir nahwu, di awal sorof, akhir sorof, alif selalu bermasalah. Alhamdulillah. Jadi ini semua 3 contoh ini sahih akhir, wakilnya itu. Yang kedua al-fi'lul mudhari al-mu'tallul akhir. Ada fi'il mudhari mu'tal akhir. Huwa dia adalah makana akhiru harfan min hurufil illati tsalatsah. Dia adalah apa yang akhirnya salah satu huruf dari huruf illah yang 3 tadi. Kapan huruf terakhirnya salah satu dari huruf illah yang 3 tadi, maka itu adalah mu'tal akhir. Contoh, yad'u, yahdi, yardo. Ini 3 contoh masing-masing mewakili satu huruf waw, satu huruf alif, satu huruf iya. Itu untuk wakil saja. Ya nanti semua antum dapat kata. Dalam bahasa Arab tinggal lihat huruf terakhirnya. Antum bisa katakan ini sahih akhir atau mu'tal akhir. Jelas ini pembahasan? Jelas ini yang ketiga.
al-af'alul khamsah. Ada namanya al-af'alul khamsah. Dia adalah mattasala bihi. Apa yang bersambung. Lihat. Apa yang bersambung dengannya. Alif litnain. Alif yang menunjukkan atas dua. Awil wawil jamaah atau waw yang menunjukkan jamaah banyak orang. Au ya'ul mu'annatsatil mukhatabah atau ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Saya tidak sebutkan lagi nun karena nun pasti ada. Kalau antum sambungkan alif ada nun. Sambungkan waw harus ada nun. Sambungkan ya harus ada siapa? Nun. Iya. Jadi ini alif waw ya-nya ini tambahan. Bukan yang huruf ilah tadi. Kalau huruf ilah tadi asli dari kata. Asli akhirnya. Kalau ini tambahan. Ditambahkan waw dan nun, ya dan nun, alif dan nun. Maka menjadi af'alul khamsah. Menjadi af'alul khamsah. Contoh. Yaktubani, taktubani. Sengaja saya contohkan dua. Ada awalan ya, ada awalan ta. Supaya antum paham. Oh, kalau alif dan nun berarti bisa ya, bisa ta. Sengaja itu. Yaktubani, taktubani. Yaktubuna, taktubuna. Iya, taktubina. Inilah dinamakan lima. Karena bentuknya itu. Kalau waw dan nun awalnya ta dan ya. Berarti sudah dua. Kalau alif dan nun awalnya ya dan ta. Berarti sudah empat. Kalau ya dan nun awalnya ta. Berarti berapa itu semuanya? 5 jumlahnya. Maka dibilang af'alul khamsah. Karena jumlahnya 5 kalau diubah ke situ. Iya. Adalah mengartikan, lihat beda-beda pengertiannya diterjemah. Yaktubani, mereka dua orang laki-laki sedang atau akan menulis. Itu fungsinya alif. Kan dua. Menunjukkan dua. Taktubani, mereka perempuan. Bisa juga kalian laki-laki atau perempuan, dua orang sedang atau akan menulis. Itu nanti difokus lagi di sorob. Yaktubuna, mereka laki-laki sedang atau akan menulis. Taktubuna, kalian laki-laki sedang atau akan menulis. Taktubina, kamu perempuan sedang atau akan menulis. Itu dari sisi penerjemahan, enggak apa-apa. Bisa diakhirkan nanti. Yang penting sekarang antum tahu dulu ciri-cirinya. Tahu dulu ciri-cirinya. Jelas pembahasan kita tentang fi'il mudhari ini yang terbagi 3. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Setelah itu fi'il amar. Fi'il amar karena ada cara membuatnya. Kita akhirkan besok insya Allah. Karena harus disambung cara membuat fi'il amar, pengertiannya dan cara membuatnya. Kita ambil saja dulu hari ini pengertiannya. Besok baru faedah cara membuat fi'il amr. Kita lihat al-fi'ilul amr. Fi'il jenis ketiga yaitu jenis terakhir. Karena hanya ada fi'il mati, mudhari, amr. Amr kita sudah ambil di sorop sedikit pengertiannya. Iya. Sekarang al-fi'ilul amr. Huwa ma dalla ala hadatsin mustaqbal. Yutlabu husuluhu. Austimroruhu di sorob dasar langsung bahasa Indonesia. Ini ada Arabnya. Karena kita di nahwu butuh susunan kalimat terbiasa dari awal. Paham rahasianya ini? Makanya dari kitab dasar tidak bahasa Indo saja. Tapi bahasa Arab juga. Karena kita butuh tahu susunan. Al-fi'lul amr. Fi'il amr. Huwa ma dalla ala hadatsin mustaqbal. Fi'il amr adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang akan datang. Karena kalau kita ngomong terjadi setelahnya. Kejadian yang akan datang. Yutlabu husuluhu. Yang diminta tercapainya. Terjadinya. Antum minta itu terjadi. Antum minta itu tercapai. Iya. Austimroruhu atau terus terjadinya. Ini jadi ringan karena sudah disorof. Jadi namanya fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan atas kejadian yang akan terjadi. Yang diinginkan terjadinya, diminta terjadinya, atau terus
menerus terjadinya. Ringan karena sudah disorof. Jadi makin sering kita dengar, makin mudah dipahami. Iya. Contohnya uktub, tulislah. Ikro, bacalah. Ijlis, duduklah. Ini contoh fi'il amar. Dan insya Allah di pertemuan kita besok, antum bisa tahu ciri fi'il amar dari cara membuatnya. Dari cara membuatnya. Nanti kita akan ambil besok cara membuat fi'il amar. Kan sudah antum tahu kan cara membuat fi'il mudhari. Fi'il mudhari diambil dari madi. Nanti fi'il amar diambil dari mana? Insya Allah besok. Jadi besok kita ambil itu insya Allah. Karena kalau kita ambil hari ini akan lewat waktunya dan tidak bisa selesai. Alhamdulillah. Satu kali pertemuan lagi ini kita sudah akan selesai dari tahap awal. Mengenal kata dalam bahasa Arab. Satu kali pertemuan lagi besok. Setelah itu kita akan masuk di tahap kedua. Mengenal tanda baca yang telah kita ambil. Di bab pertama. Iya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak. Silakan Pak. Hmm? Enggak, pas. Kan kata pekerja perintah, memang dia perintahkan. Ya kan? Dia perintahkan. Kan ijlis, berarti dia suruh untuk duduk. Cocok. Ada masalah mungkin yang kita pikirkan, bisa dikeluarkan. Kata kerja perintah. Terus yang kita dapat di sini? Oh lengkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalau mau lengkap ke rumah bahasa Arab. Ajami seluruh kaum muslimin. Biar penuh masjid. Ada lagi? Tidak ada, alhamdulillah. Kita lanjut lagi besok insya Allah. Di masih fi'il amar, kemudian huruf penutup dari tahap awal. Subhanak hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta